yaitu aku Lutfi Widayani dengan NIM 054. Dan saya Bapak Ramadan dengan NIM 061. Nah, di sini kami buat video podcast mengenai materi metodologi studi Islam. Simak podcastnya ya. Dan dengarkan dengan baik-baik, karena ini ilmu yang sangat penting untuk kita semua. Betul sekali. Nah, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu judulnya agama dan dimensinya sebagai pedoman hidup manusia. Ini pembuka ya, pas banget nih, soalnya semua pembahasan tentang Islam pasti berawal dari kenapa manusia butuh agama. Betul, di materi ini juga dijelaskan agama bukan cuma kumpulan aturan atau ibadah, tapi ia adalah sistem nilai yang menyeluruh yang memberi arah moral, sosial, bukan intelektual buat manusia. Jadi agama itu kayak GPS kehidupan. Tanpa pedoman, manusia bisa kehilangan arah. Hidupnya bisa jadi maju secara teknologi, tapi hampa secara moral. Iya, dan yang menarik, di materi ini membagi agama ke dalam 7 dimensi, yaitu ada teologis, ritual, moral, sosial, spiritual, intelektual, dan budaya. Apa juga bagian dimensi intelektual. Di situ dibilang bahwa Islam itu agama yang mendorong umumnya buat berpikir. Ingatkan yang pertama, Iqra, artinya bacalah, yang artinya berilmu itu perintah pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara dimensi sosial juga nggak kalah penting. Agama ngajarin manusia buat hidup rukun, adil, saling bantu. Jadi Islam itu nggak cuma urusan wajib, tapi juga urusan kemanusiaan juga. Dan puncaknya manusia menegaskan pentingnya metodologi studi Islam. Tanpa metodologi, orang bisa menafsirkan ayat sesuka hati. Akhirnya muncul paham yang ekstrim atau salah arah. Setuju. Jadi metodologi ini tuh bukan teori kosong, tapi alat untuk menjaga agar pemahaman agama tetap lurus, modern, dan sesuai dengan semangat rahmatan lil alamin. Wah, keren banget nih. Ini kayak fondasi awal buat segmen-segmen berikutnya nih. Baik, segmen berikutnya kita akan membahas tentang Islam sebagai ilmu pengetahuan. Nah, lanjut ke materi yang kedua, yaitu Islam sebagai ilmu pengetahuan. Topik ini menarik banget. Apalagi di zaman modern yang katanya agama dan sains itu nggak bisa disatuin. Padahal justru Islam itu punya sejarah keilmuan yang luar biasa. Para ilmuwan Muslim zaman dulu seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Farabi, mereka bukan cuma hafal ayat, tapi juga bikin rumus, nulis buku medis, bahkan jadi dasar peradaban mereka. Di materi ini juga membahas 3 metode berpikir utama dalam tradisi Islam, yaitu Bayani, Ghazali, dan Irfani. Yang Bayani itu berbasis teks atau lebih ke fokus ke Al-Quran dan hadis. Burhani pakai logika dan rasionalitas, sedangkan Irfani berangkat dari pengalaman spiritual. Jadi, bila digabungkan, Islam mengajarkan keseimbangan hati,
akal, dan juga wahyu. Kita boleh berpikir kritis, tapi tetap dalam koridor nilai-nilai ilahi. Nah, di zaman modern ini muncul istilah Islamasi ilmu pengetahuan, kayak yang digagas Ismail Raji Al-Faruqi dan Syekh Naqib Al-Atlas. Mereka pengen ilmu modern gak cuma netral atau materialistis, tapi juga berlandaskan etika dan tauhid. Karena kalau ilmu dipisahin dari nilai agama, jadinya bahaya juga. Misalnya teknologi canggih, tapi dipakai buat perang atau merusak bumi. Betul banget. Jadi Islam itu ngajarin bahwa ilmu lurus membawa kemaslahatan. Keren banget sih kalau kita bisa jadi generasi ilmuwan yang tetap beriman. Amin. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya yang membahas tentang sumber-sumber agama Islam. Nah, materi yang ketiga yaitu membahas mengenai pengertian dan sumber agama Islam. Temanya klasik, tapi penting banget buat dipahami dasar-dasarnya. Mereka mulai dengan masalah kata Islam dari salam atau damai. Aslama menyerahkan diri dan saling bersih dan suci. Jadi, Muslim itu artinya orang yang damai, berserah diri kepada Allah sepenuhnya dan menjaga kesucian hati. Aku suka penjelasan ayat-ayat yang ada di materi ini. Mereka kutip kayak Quran surat Al-An'am 162, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah. Itu kayak reminder buat kita sih, bahwa hidup ini tuh bukan tentang ego, tetapi pengabdian juga. Nah, sumber utama ajaran Islam itu jelas Al-Quran dan hadisnya. Tapi di luar itu ada juga ijma, qiyas, dan juga ijtihad sebagai pelengkap supaya hukum Islam secara relevan di setiap zaman. Dan mereka juga bahas tentang fungsi agama dalam kehidupan sosial. Agama jadi sumber moral, alat pengendali sosial, pembentuk solidaritas, dan pengarah hidup bermasyarakat. Artinya, agama bukan bikin manusia terpisah, tetapi justru mempererat hubungan antar sesama. Bayangin kalau semua orang benar-benar pegang prinsip Islam yang damai, dunia pasti lebih tenang. Iya, dan menariknya mereka juga menyinggung pemikiran modern seperti Fazlur Rahman dan Rashid Ridho yang mengajak umat Islam buat memahami dengan konteks zaman tanpa kehilangan esensinya. Nah, ini jadi jembatan untuk pembahasan berikutnya tentang ijtihad. Apa sih ijtihad itu? Kita akan bahas pada segmen keempat ini. Ijtihad itu topik yang keren banget. Nah, pada materi ini bilang bahwa ijtihad merupakan upaya sungguh-sungguh seorang ahli untuk menemukan hukum Islam yang enggak dijelaskan langsung dalam Al-Quran atau hadis. Dan ini penting banget di era modern karena banyak hal baru yang gak ada di zaman Nabi, kayak vintage, transplantasi organ, AI, sampai hukum medsos. Semua itu butuh ijtihad biar tetap sesuai nilai Islam. Fungsi ijtihad ada banyak, misalnya seperti menjawab persoalan baru, menjaga fleksibilitas hukum, menjelaskan hal-hal global dalam nas,
menegakkan ketentuan hukum, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Aku suka banget sih contoh dari materi ini, yaitu fatwa vaksinasi wajib atau itu hasil ijtihad juga, karena tujuannya menjaga jiwa atau hifal nafs. Iya, dan ijtihad juga jadi sarana pembaruan hukum Islam. Jadi syariat itu enggak kaku, tapi bisa menyesuaikan perkembangan zaman tanpa keluar dari prinsipnya. Bentuk-bentuk ijtihad juga banyak banget, kayak jima, kias, maslahah mursalah, istihsan, istisab, dan Contohnya, kias dipakai buat mengharamkan narkoba dengan analogi pada khamar karena sama-sama memabukkan, dan istihsan dipakai buat membuat hukum yang paling adil dan maslahat. Jadi ijtihad itu bukan sekedar pendapat ulama, tapi hasil analisis mendalam yang menggabungkan wahyu, akal, dan kebutuhan sosial. Tanpa ijtihad, Islam bisa jadi berhenti di masa lalu. Tapi dengan ijtihad, Islam selalu relevan untuk masa depan. Nah, materi yang kelima yaitu ngebahas mengenai karakteristik ajaran Islam dalam bidang akidah dan filsafat. Wah, ini menarik banget karena banyak yang mengira filsafat dan agama berseberangan, padahal dalam Islam keduanya bisa berjalan seiring. Benar, akidah adalah fondasi keyakinan soal iman, tauhid, dan hubungan kita dengan Allah. Sementara filsafat adalah cara berpikir kritis dan logis untuk mencari kebenaran. Jadi, kalau akidah itu berat fondasi bangunan, filsafat itu cara merancang dan memahami struktur bangunannya. Iya, dalam Islam, akidah bersifat tauqifiyah atau ditetapkan langsung oleh wahyu. Sedangkan kebiyah percaya pada hal-hal gaib dan suliyah menyeluruh antara teori dan praktik. Sedangkan filsafat Islam menjembatani wahyu dan akal. Tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali membuktikan kalau berpikir rasional enggak bikin kita jatuh dari iman, justru memperkuatnya. Contohnya konsep wahdatul wujud, bahwa semua yang ada di dunia ini hakikatnya berasal dari Tuhan. Itu pemahaman dalam banget secara spiritual tapi juga filosofis. Jadi, akidah dan filsafat bukan saingan, tapi pasangan. Akidah memberi arah, filsafat memberi cara berpikir, dua-duanya saling penting bagi kita, bagi Muslim yang beriman dan berilmu. Nah, jadi gini, setiap agama pasti punya ciri khasnya masing-masing. Nah, Islam punya karakteristik unik yang bisa kita lihat di semua bidang kehidupan, mulai dari cara beribadah, aturan hukum atau fikih, sampai urusan sosial dan ekonomi. Intinya, Islam itu ngajarin keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi bukan cuma urusan spiritual, tapi juga bagaimana manusia hidup bermasyarakat dengan adil dan damai. Selanjutnya materi yang kita bahas yaitu tentang fikih.
Fikih itu pada dasarnya hukum Islam yang membuat manusia yang dari perbuatan yang mengatur perbuatan manusia. Nah, karakteristik fikih Islam itu sempurna, elastis, universal, dan dinamis. Artinya, aturan-aturan dasarnya memang tetap. Misalnya, sholat, zakat, dan puasa. Tapi penerapannya bisa disesuaikan sama zaman lewat ijtihad ulama. Jadi Islam tidak kaku, tapi tetap punya pedoman yang jelas dari Al-Quran dan Hadis. Oke, berarti fleksibel tapi tetap berpegang pada aturan ya. Sekarang kalau tasawuf gimana? Banyak orang yang mikir tasawuf itu cuma soal mistik gitu loh. Nah, itu dia yang sering disalahpahami. Tasawuf sebenarnya bagian dari Islam yang fokus ke penyucian hati dan akhlak. Karakteristiknya antara lain punya nilai moral, rasa kebahagiaan, karena dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesadaran spiritual yang dalam. Tapi tasawuf gak boleh lepas dari fikih. Karena kalau seseorang bertasawuf tanpa memegang syariat bisa sesat. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita menjalankan hukum tanpa spiritualisme, bisa jadi kering dan sombong. Berarti fikih dan tasawuf itu kayak dua sisi mata uang ya, saling melengkapi. Betul banget. Fikih itu berat aturan luar, sedangkan tasawuf itu artinya itu isi hati. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Nabi Muhammad SAW sendiri mencontohkan keduanya secara seimbang. Nah, sekarang kita geser ke ibadah, syariah, dan muamalah. Bisa dijelasin juga nggak gimana karakteristik Islam di bagian ini? Tentu saja bisa. Dalam ibadah, Islam menegaskan bahwa tata caranya sudah ditetapkan langsung oleh Allah dan Rasulnya. Jadi, tidak bisa diubah-ubah seenaknya saja. Misalnya, jumlah rakaat sholat, cara wudhu, atau haji. Semua sudah diatur dan harus diikuti dengan penuh taatan. Berarti di situ manusia nggak bisa pakai logika sendiri ya? Iya, karena itu disebut ta'abudi, ibadah yang diterima padanya. Nah, kalau syariah sifatnya lebih luas. Syariah itu sempurna, elastis, universal, dan sistematis. Jadi, selain ibadah, dia juga mengatur kehidupan sosial, hukum, sampai ekonomi. Tapi tetap bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman lewat ijtihad. Keren. Terus kalau muamalah? Nah, kalau muamalah itu di dalam ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Karakteristiknya Islam mengatur hidup yang seimbang. Enggak cuma mikirin dunia, tapi juga akhirat. Ekonomi Islam misalnya menekankan keadilan, keseimbangan antara kepentingan pribadi dan manusia, dan menjauhi sistem yang menindas kayak riba. Jadi ekonomi Islam itu bukan cuma nyari untung, tapi juga dari berkah. Masya Allah, lengkap banget ya. Jadi dari fikih sampai muamalah semuanya nyatu dalam satu tujuan, ngatur hidup biar manusia bisa bahagia dunia dan akhirat. Iya, jadi Islam itu gak cuma agama ritual, tapi juga pedoman hidup yang rahmatan lil alamin, membawa rahmat buat seluruh alam
juga sudah dengerin sampai akhir. Semoga kita semua bisa terus belajar dan mengamalkan ajaran Islam secara apa ya. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya podcast Ngobrol Islam Santai. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum